Menurut Al-Quran, Allah pun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk sholat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Di terjemahan Al-Quran tertulis sholawat. Menurut saya itu kurang tepat, karena menurut kaidah bahasa yang benar adalah sholat, bukan sholawat. Sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Kalau sholatnya banyak atau ditujukan kepada orang banyak, maka disebut sholawat, sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Al-Mu'minun ayat 9. Ayat itu mengatakan peliharalah sholawat atau sholat-sholat, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu dari subuh sampai isya itu disebut sholawat. Di laman NU juga disebutkan sholawat adalah bentuk jamak dari sholat. Di laman Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dituliskan sholawat adalah bentuk jamak dari sholat. Di hadis Bukhari diriwayatkan para sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana cara sholi atau sholat kepada Nabi, bukan bagaimana cara bersolawat kepada Nabi. Orang-orang Arab juga mengatakan shollu ala Nabi, bukan sholawat ala Nabi. Hanya di Indonesia dan Malaysia kata shollu ala Nabi diartikan sholawat atas Nabi. Di terjemahan bahasa Inggris, shollu diterjemahkan blessing atau berkah, bukan sholawat. Jadi kata shollu ala Nabi harusnya diartikan sholat kepada Nabi. Tapi kita jadi bingung, kok sholat kepada Nabi? Dan mengapa Allah sholat kepada Nabi? Kebingungan ini terjadi karena kita selama ini tidak tahu makna sholat yang sebenarnya itu seperti apa. Istilah sholat punya kesamaan makna dengan istilah salut dalam bahasa Latin, Inggris, Jerman, dan Prancis, yang artinya menghargai atau menghormati. Tapi kalau penghormatan, bahasa Arabnya adalah tahiyat, sehingga makna menghormati kita keluarkan dari daftar makna sholat. Jadi kata sholat punya dua makna. Makna secara umum berarti menghargai, dan makna secara khusus artinya adalah doa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. At-Taubah ayat 103. Kita juga harus bisa bedakan antara sholat dan as-sholat. Kalau sholat yang bersifat khusus artinya adalah doa, sedangkan as-sholat adalah sebuah istilah yang lebih khusus lagi untuk ibadah ritual yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Jika kita lihat konteksnya, surat Al-Ahzab ayat 56 itu mengacu kepada istilah secara umum. Ayat itu masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ada sebuah cerita yang mendahului ayat 56 itu. Ceritanya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Al-Ahzab ayat 53. Ceritanya ada sahabat Nabi yang ketika diundang makan di rumah Nabi, asik berbincang-bincang sampai Nabi tidak enak hati untuk menghentikannya. Ada pula sahabat yang termakan isu berita buruk tentang istri Nabi. Hal itu tentu mengganggu dan menyakiti hati Nabi. Maka di ayat-ayat selanjutnya Allah memberikan teguran. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menghargai Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hargailah Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Jika kita membaca ayat-ayat itu secara utuh dan menyeluruh,
itu bukan bicara tentang istilah sholat secara khusus atau doa, tapi tentang istilah sholat secara umum, yaitu menghargai. Bahasa sederhananya seperti ini: Allah dan para malaikat saja menghargai Nabi, maka orang-orang yang beriman juga harus menghargainya. Cara Allah dan para malaikat menghargai Nabi adalah dengan memanggilnya dengan istilah wahai Nabi, bukan wahai Muhammad, atau datang menyampaikan wahyu, bukan pada saat-saat Nabi sedang beristirahat bersama istri-istrinya. Allah ingin para sahabat juga menghargai Nabi dengan tidak melakukan hal-hal yang disebutkan di ayat tersebut, karena hal-hal itu mengganggu dan menyakiti Nabi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknati di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-Ahzab ayat 57. Jadi semua ayat-ayat itu saling berkaitan secara teks maupun konteksnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, lantas bagaimana cara kita menghargai Nabi, sedangkan kita tidak pernah berjumpa Nabi? Nabi tidak pernah mengharapkan penghargaan dari manusia. Yang Nabi harapkan adalah penghargaan dari Allah semata. Karena itu, Nabi memberikan pedoman bagaimana cara menghargai Nabi, yaitu dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan penghargaan kepada Nabi. Aplikasinya dengan mengucap Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim. Artinya, ya Allah, berilah penghargaan kepada Nabi kami Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau memberikan penghargaan kepada Nabi kami Ibrahim dan keluarganya. Kenapa pakai nabiyina? Kenapa bukan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63, Allah melarang kita memanggil atau menyebut Rasulullah seperti kita menyebut atau memanggil teman. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. An-Nur ayat 63. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad artinya, ya Allah, berilah penghargaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kok rasanya nggak pantas ya langsung menyebut nama Muhammad? Seperti tidak ada rasa-rasa hormatnya gitu. Padahal Allah saja selalu menyebut ya ayuhan nabi atau wahai nabi, bukan langsung wahai Muhammad. Kalaupun ada nama Muhammad 4 kali disebut secara langsung di Al-Quran, itu sebagai bagian dari kata berita, bukan sebuah panggilan. Mungkin ada yang beralasan, Nabi sendiri menyontohkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Kita jangan membaca satu hadis lalu menelannya mentah-mentah tanpa mengaitkannya dengan ayat atau hadis lain yang berkaitan dengannya. Memahami ayat dan hadis itu harus secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Sedangkan sebutan nabiyina itu lebih pantas dan lebih tinggi kedudukannya daripada sayyidina. Dan Nabi pun pernah menyontohkan penyebutan nabiyina Muhammad dalam sebuah doa yang diajarkan Nabi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama mengatakan Allah shollu atau sholat kepada Nabi artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Hal ini menurut saya juga kurang tepat, karena di surat Al-Baqarah ayat 157 disebutkan kata rahmat dan sholawat secara bersamaan. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat sholawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 157. Di terjemahan, sholawat atau sholat-sholat dalam ayat itu diartikan keberkatan. Padahal dalam tahiyat akhir, kata sholat dan berkah disebutkan secara bersamaan. Itu menandakan kalau sholat itu berbeda dengan berkah. Jadi sholat, rahmat, dan berkah itu berbeda. Allah bukan hanya sholat kepada Nabi, tapi juga sholat kepada orang-orang yang sabar, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah dan para malaikat sholat artinya adalah Allah dan malaikat menghargai Nabi dan orang-orang yang sabar. Bentuk penghargaannya adalah dengan memberikan keutamaan-keutamaan di dunia dan di akhirat, seperti syafaat dan lain-lain.
Sebagian ulama juga mengartikan sholat dengan agama, sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat menyantun lagi berakal." Hud ayat 87. Di terjemahan, sholatnya Nabi Syuaib diterjemahkan menjadi agama. Menurut saya kurang tepat, karena konteks ayat itu bukan tentang definisi sholat, tapi fungsi sholat. Sebagaimana di ayat lain disebutkan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 49. Ayat itu bukan membicarakan definisi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kata sholat dalam surat Hud ayat 87 tidak tepat diartikan agama, tapi dimaknai sholat yang berfungsi mendekatkan atau menyuruh kita kepada yang ma'ruf dan menjauhkan atau mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kembali kepada makna sholat secara umum adalah menghargai. Yang bisa menghargai sebenarnya bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan termasuk burung pun bisa menghargai siapapun yang memberinya makanan dan perlindungan. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, "Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." An-Nur ayat 41. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa aqimis sholata lizikri," dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Toha ayat 14. Ayat itu memakai kata as-sholat yang berarti ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang menjadi pertanyaan, ketika mengingat Allah, apanya yang diingat? Sedangkan kita belum pernah bertemu dengan Allah. Sebagian orang kemudian mengingat lafaz Allah, sebagian lagi mengingat Ka'bah dan lain-lain. Padahal dalam Al-Quran disebutkan ada dua hal yang mestinya kita ingat. Pertama adalah ayat-ayat Allah. Karena itu dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Yang kedua adalah mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab dan hikmah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 231. Ketika sholat, ingat dan rasakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah cara kita menghargai pemberian dari Allah. Terkadang adanya masalah membuat kita lupa untuk bersyukur dan menghargai semua nikmat yang telah Allah berikan. Tapi semua itu seperti sirna dengan adanya masalah yang kita hadapi. Kita selalu fokus dan memikirkan masalah, tapi lupa menghargai nikmat Allah. Itu tandanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Akibatnya masalah itu malah nampak bertambah besar dalam pandangan kita. Kita jadi selalu takut dan khawatir. Akibatnya hidup tidak tenang dan selalu marah-marah. Karena itu penghargaan itu harus selalu kita bangun setiap hari agar hati kita ridho kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, "Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa ridho." Toha ayat 130. Kita baru bisa ridho kepada Allah kalau kita selalu menghargai nikmat Allah. Dan penghargaan itu tidak hanya dibangun sehari atau 2 hari, tapi setiap hari. Karena itu Allah memakai istilah aqimus sholah. Aqimus sholah sering diartikan mendirikan sholat. Padahal dalam bahasa keseharian, istilah mendirikan sholat itu seperti tidak punya makna apa-apa. Aqimus sholah akan lebih bermakna jika diartikan bangunlah rasa menghargai nikmat Allah, yaitu dengan mengingat kembali ayat-ayat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita minimal sehari 5 kali. Lantas bagaimana caranya membangun rasa menghargai atau sholat dengan khusyuk? Insya Allah lain waktu kita akan bahas kiat sholat khusyuk menurut Al-Quran. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.